Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Serda Kuatisma sebagai host di podcast Sahabat Pneumonia, di mana podcast ini membahas tentang perihal edukasi kepada masyarakat dan TNI untuk informasi kesehatan dan informasi rumah sakit. Di mana tema podcast kita hari ini yaitu mengenal sejak dini tentang penyakit jantung bawaan. Dan tentu saja mari kita sambut narasumber kita yaitu Dr. Adi Surya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, terima kasih atas undangannya. Siap, Jindok. Jindok mungkin bisa memperkenalkan diri ke sahabat Pneumonia, Jindok. Selamat pagi sahabat Pneumonia, saya Dr. Adi Surya, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Pneumonia Makassar. Selamat pagi. Jindok, mungkin banyak dari sahabat Pneumonia yang belum mengetahui apa sih penyakit jantung bawaan itu atau yang biasa disingkat dengan PJB, Jindok. Oke. Jadi penyakit jantung bawaan itu sebenarnya sebuah penyakit bawaan kongenital yang bisa kita sebut ya. Dia memang kelainannya ini muncul pada jantung yang disebabkan oleh banyak hal atau banyak faktor dan dimulai dari kelahiran biasanya. Jadi kalau dibagi nanti penyakit jantung bawaan itu karena kelainan struktural dan fungsional bisa simple dan bisa juga multiple defectnya. Jadi banyak hal dan dapat mengancam nyawa juga ada, namanya critical congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan yang kritis. Baik, Dok. Jadi untuk penyebab faktor terjadinya penyakit tersebut itu apa saja ya, Dok? Kalau faktor-faktornya itu banyak hal sebenarnya. Salah satu yang terbesar sih karena genetik ya. Jadi genetik dari orang tua yang carrier dibawa oleh anak itu bisa dapat menyebabkan kejadian penyakit jantung bawaan. Terus yang kedua juga bisa karena masalah atau infeksi pada saat kehamilan. Contohnya ada beberapa infeksi yang menyebabkan kelainan kongenital. Yang paling sering mungkin kita dengar berupa toksoplasmosis. Itu penting sekali. Dan yang kedua, makanya screening pada saat kehamilan untuk ibu hamil itu sangat penting. Jadi ANC itu sangat berarti sebenarnya untuk perkembangan janin di masa kehamilan, mulai dari trimester pertama sampai trimester keempat. Yang ketiga, bisa juga disebabkan oleh faktor acquired. Salah satunya obat-obat yang dikonsumsi atau apapun makanan yang dikonsumsi yang dapat mempengaruhi atau menghambat perkembangan janin. Itu juga penting diketahui oleh ibu yang lagi hamil atau keluarga kecil yang lagi saat ini ingin memprogram kehamilan ataupun sedang hamil ya. Jadi itu penting sekali. Apa yang dikonsumsi itu sangat matters, sangat bermakna sehingga harus hati-hati. Yang keempat dan yang paling sering biasanya kejadian di Indonesia adalah masalah prematuritas. Jadi kelahiran-kelahiran yang aterem, yang tidak aterem atau yang prematur, kurang bulan atau kurang berat, itu juga dapat menyebabkan existing atau kejadian penyakit jantung bawaan itu meningkat di saat kehamilan. Berarti penyakit jantung bawaan itu biasanya yang harus diperhatikan itu seperti apa itu, Dok? Kalau yang harus diperhatikan yang paling penting ya, kalau selain dari genetik, kalau genetik kan kita udah nggak bisa merubah itu unmodified, artinya tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi pasti akan seperti itu jadinya. Tapi faktor-faktor yang modified untuk mencegahnya yang paling penting satu, pada saat proses kehamilan kondisi higienitas disertai dengan nutrisi dari ibu janin itu sangat bermakna. Yang kedua, ANC atau antenatal care pada ibu hamil itu sangat matter sebenarnya. Jadi mulai dari trimester pertama, trimester kedua, di trimester ketiga bisa sampai tiap 2 atau 3 bulan sekali ya untuk dilakukan antenatal care untuk mengetahui kondisi janin yang ada di dalam perut dari ibu yang lagi mengandung atau hamil. Kenapa? Untuk kebutuhan nutrisi misalnya, ada beberapa kejadian penyakit jantung bawaan memang yang karena memang kondisinya jadinya tidak berkembang sama sekali, sehingga menyebabkan kelainan atau defect yang harusnya menutup, harusnya dia matang tapi tidak matang pada saat persalinan. Itu dapat menyebabkan masalah bagi si anak yang baru lahir atau penyakit jantung bawaan. Yang kedua, masalah higienitas itu tadi salah satunya adalah infeksi. Infeksi toksoplasmosis itu sangat berpengaruh atau sangat bermakna untuk kejadian penyakit jantung bawaan. Bukan cuma penyakit jantung bawaan, tapi penyakit bawaan yang lain di sistem neuro atau neurologikalnya atau di sistem
pertumbuhan otaknya ya, sehingga menyebabkan gangguan kognisi dan lain-lain. Terus defek-defek yang lain atau penyakit bawaan yang lain itu dapat berpengaruh pada infeksi-infeksi, salah satunya adalah toksoplasmosis. Di samping banyak infeksi lainnya juga dapat menyebabkan seperti itu, tapi yang paling sering adalah toksoplasmosis. Nah, yang paling penting, kondisi yang tidak sehat pada saat persalinan atau biasanya bayinya aterem, kurang gula, kurang dari 36 minggu, itu beresiko untuk terjadinya penyakit jantung bawaan. Karena ada salah satu penyakit jantung bawaan, mungkin saya spill dulu di awal, namanya paten ductus arteriosus. Ductus arteriosus ini sebenarnya adalah organ yang normal ada di jantung. Jadi dia ada salah satu saluran yang terbuka pada saat dijanin karena paru belum berkembang. Tapi ketika anak baru lahir, normalnya 24 jam itu ketika anak mulai menghirup oksigen, dia sudah tertutup. Nah, ada pada satu kondisi ini tidak tertutup. Nah, itu menjadi jantung bawaan gitu, atau penyakit jantung bawaan. Ini biasanya metas, apalagi kalau besar ya, ductusnya atau jalannya itu tadi saya bilang. Jadi ya mau tak mau sebenarnya harus ditutup gitu. Gejala apa saja yang muncul atau yang ditampilkan oleh pasien yang memiliki penyakit jantung bawaan itu, Dok? Terutama pada anak itu bagaimana, Dok? Kalau penyakit jantung bawaan mulai dari status usianya sangat berbeda-beda. Ada kalau misalnya masih yang di balita, gejala paling sering adalah sesak. Yang kedua nanti PJB juga dibagi ya. Ada yang menyebabkan kebiruan pada kulit dan bibir, ada yang tidak menyebabkan kebiruan pada mulut atau kulit dan bibir, seperti itu. Yang paling sering dideteksi atau paling sering diketahui dengan cepat ya, jelas yang memiliki gejala luar terlihat, seperti namanya cyanotic heart disease atau congenital cyanotic heart disease. Jadi pada saat anak baru lahir, gejala pertamanya biru. Nah, itu pasti gampang diketahui. Tiba-tiba anak lahir langsung biru semua. Paling sering kelihatan pada mukosa-mukosa yang terlihat seperti bibir atau bagian kuku ya. Itu terlihat. Jadi salah satu tandanya itu kalau cyanotic. Tapi yang menjadi masalah itu yang acyanotic atau dia tidak menyebabkan kebiruan pada penyakit jantung bawaan. Contohnya ada beberapa penyakit, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan, paten ductus arteriosus. Yang kedua itu ventricular septal defect atau dinding dari pembatas antara kedua ventrikelnya itu tidak menutup. Yang ketiga itu ada namanya atrial septal defect. Jadi dinding antara atriumnya, kedua atrium, karena kan dinding jantung itu ada 4 ya, ruang jantung ada 4 ya. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Nah, di atas itu ada pembatasnya, di bawah juga ada pembatas. Kalau ini masing-masing tidak menutup, itu menjadi penyakit jantung bawaan. Biasanya yang seperti ini, yang simple defect seperti ini, hanya satu defeknya, baik di atrium, di ventricle atau PDA, itu tidak menyebabkan kebiruan. Keluhan yang paling sering dirasakan itu adalah sama anak ya. Kalau anaknya masih balita di bawah 5 tahun, biasanya gampang sekali lelah atau sesak nafas. Jadi misalnya kalau ibunya menyusui, anaknya belum kenyang, berhenti lagi. Apa ya bahasanya? Terputus susunya, terputus meneteknya. Nah, itu salah satu tanda yang paling gampang dilihat sama ibu. Ini kenapa nih anak tadinya nangis karena lapar, dikasih susu belum selesai berhenti, tiba-tiba langsung kelihatan seperti ngos-ngosan anak. Itu salah satu tanda. Jadi dia gampang sekali lelah. Yang kedua, kalau sudah lelah, gampang sekali sesak nafas. Itu. Jadi kalau anak usia di bawah 5 tahun kan dia nggak bisa ngomong nih, mama saya sesak. Nah, itu kelihatan dari situ. Terus yang kedua, biasanya itu dia failure to thrive. Failure to thrive itu apa sih maksudnya? Dia gagal tumbuh. Jadi kalau dari perkembangan anak itu kan kita bisa lihat sesuai dengan bulannya, sesuai dengan akte lahirnya itu ada tabel KMK yang hijau, kuning, merah gitu. Kita lihat dari berat badannya sesuai nggak dengan usia bulannya atau usia tahunnya, lihat berat badan, tinggi badan, sama biasa lingkar kepala gitu. Kalau dia tidak sesuai atau bahkan di bawah dari garis kuning, nah itu sudah pertanda bahwa dia gagal tumbuh. Cuma tidak semua anak-anak gagal tumbuh pasti PJB. Kalau anak-anak gagal tumbuh harus dilihat dulu sama dokter, jadi periksa dulu sama dokternya. Apakah betul karena failure to thrive-nya karena penyakit jantung bawaan atau penyebab yang lain? Karena kekurangan nutrisi atau saat ini kita sebut sebagai stunting ya, juga kan failure to thrive, gagal tumbuh. Nah, itu tanda-tanda yang kedua.
Yang ketiga, biasanya ini anak sering sekali masuk rumah sakit karena infeksi saluran pernafasan atas. Kenapa? Karena pada pasien-pasien dengan PJB itu aliran darah ke parunya ada yang berkurang, ada juga yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan penurunan oksigen ke arah atau aliran darah paru yang menyebabkan gampang sekali dia terserang infeksi dari virus maupun bakteri di saluran pernafasan. Dan biasanya dalam sebulan itu masuk lebih dari 2 kali, atau dalam setahun itu lebih dari 2-4 kali. Itu karena penyebab yang sama, yaitu infeksi saluran pernafasan baik atas maupun bawah. Nah itu harus hati-hati tuh. Jadi ketika ada tanda-tanda ini maka segera cek. Tapi kalau anak yang di atas 8 tahun yang sudah mulai beraktivitas fisik, biasanya yang paling kita lihat pada saat dia lari-lari main-main di sekolah atau anak-anak yang setelah sekolah ya, itu gampang sekali dia pas lari tiba-tiba langsung berhenti, ngos-ngosan, sesak. Kalau yang biru kelihatan pada saat dia kecapean langsung biru. Tapi kalau dia tidak biru, penyakit jantung yang tidak biru, dia gampang sesak. Selain sign atau gejala yang tadi yang kita sebutkan sebelumnya, failure to thrive-nya ada. Yang kedua itu sering sekali ISPA, itu harus diperhatikan. Jangan sampai dikira infeksi paru aja biasa, diobatin, diberikan antibiotik sama ibunya. Apalagi sekarang kan gampang sekali beli antibiotik ya, nggak dibawa ke dokter, beli antibiotik karena dibilang flu, ternyata penyebab flu-nya adalah penyakit jantung bawaan. Itu yang paling penting sih harus kita. Pada saat dalam kondisi gejala akut, apa yang orang tua harus lakukan untuk mengurangi gejala buruk tersebut tuh? Jadi kalau gejala akut yang paling ditakutkan itu pada penyakit jantung bawaan, yang pertama dulu penyakit yang tadi kita sebutkan, penyakit jantung sianotik. Jadi kalau penyakit jantung sianotik itu penyebabnya paling sering kalau di Indonesia adalah tetralogi of Fallot. Jadi dia ada beberapa defek di dalam jantung, bisa ada VSD-nya, bisa ada koartasio aortanya, saluran parunya sangat menyempit ya, sehingga aliran darah ke parunya itu sangat berkurang. Makanya kalau kita lihat anaknya biru, cyanosis, karena terjadi pencampuran antara darah kotor sama darah yang tinggi oksigen. Darah kotor itu berarti kan darah yang penuh CO2 ya, gitu, karbon dioksida. Nah itu kalau dia lagi aktivitas tiba-tiba kondisinya tiba-tiba dia sesak sekali, dia langsung duduk dan birunya semakin biru. Hal yang paling penting dilakukan sama orang tua pada kondisi namanya spell cyanotic seperti ini ya, kondisi yang biru semakin membiru pada anak dengan penyakit jantung bawaan yang cyanotic, itu langsung diposisikan ke knee chest position namanya. Knee chest position itu kita letakkan anak pada kondisi lututnya berdempetan sama dadanya. Boleh nggak saya contohkan ya? Contohkan sedikit ya, maaf ya. Jadi lutut ini ditempelkan ke dada. Wah, perut saya ini agak besar jadi susah. Ya, jadi gini, dirapatkan serapat-rapatnya untuk memaksimalkan aliran darah ke paru, untuk menurunkan BVR atau tekanan yang ada di pembuluh darah langsungnya. Jadi itu kalau tekanannya tinggi, aliran darah baliknya ke jantung dan paru itu lebih tinggi kalau dia berkurang PVR-nya, sehingga kondisi itu dapat meningkatkan pulmonary blood flow gitu. Itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua, ya segera bawa ke rumah sakit ya, yang paling penting. Tapi kalau pada kondisi yang acyanotik kita belum tahu pasien ini ada PJB atau tidak ya, paling mungkin sesegera mungkin bawa ke rumah sakit. Karena yang saya mungkin sekarang sudah banyak ya orang tua yang punya alat nebulizer di rumah ya. Kadang-kadang lihat anaknya sesak, nebu dulu. Sebenarnya bisa, benar. Tapi yang harus diperhatikan adalah penggunaan nebulizer mandiri di rumah itu perlu diperhatikan. Itu untuk dosis dari obat-obat yang digunakan atau obat-obat beta 2 agonis yang digunakan secara inhalan. Karena kalau dia PJB, kondisi penggunaan beta 2 agonis yang dapat mengaktifasi peningkatan dari heart rate atau detak jantung pada anak juga dapat memperburuk kondisi sesak akibat penyakit jantung bawaan. Jadi itu yang perlu diingat, harus di screening dulu sesaknya dia karena paru atau karena penyakit jantung bawaan. Makanya konsultasi dengan dokter anak itu yang paling penting sebenarnya bagi orang tua atau ibu yang memiliki anak yang punya keluhan sesak nafas. Jadi harus ditahu dulu, misalkan sesak nafasnya apakah karena
dari jantung Jantung. atau dari murni dari paru. Baik dok. Apakah semua penyakit jantung bawaan itu harus dioperasi jantung terbuka dok? Ya, kalau dikatakan apakah harus dioperasi penyakit jantung bawaan, sebenarnya kalau saat ini ya kan teknologi atau teknologi kedokteran itu sudah sangat berkembang. Kalau yang simple defect seperti yang saya sebutkan tadi, PDA, VSD atau ASD yang hanya bocor biasa, itu bisa dengan menggunakan kateterisasi jantung. Tidak perlu lagi dioperasi jantung terbuka. Artinya kita hanya masuk lewat akses pembuluh darah dari si anak. Setelah itu kita lakukan tindakan penutupan pada yang bocor tadi. Jadi kalau tindakan itu sebenarnya sudah jauh sekali berkembang, dan sampai saat ini sih di Makassar pun sudah aktif dilakukan tindakan closure ya, atau penutupan dari defek baik dari atrium maupun ventrikel yang bocor ataupun PDA tadi ditutup gitu. Tapi kalau yang non simple defect atau yang multiple dari defeknya, misalnya pada kasus-kasus TOF itu nggak bisa. Jadi memang tindakan paling akhir adalah koreksi total atau operasi jantung terbuka. Cuma sebelum itu harus ada tindakan-tindakan sebelumnya, minimal untuk menyelamatkan dulu untuk perkembangan si anak supaya tidak terlalu sesat, oksigennya optimal ya yang masuk ke dalam tubuh sehingga perkembangan tidak terganggu, dan pada saat dilakukan atau diputuskan untuk total koreksi juga resikonya menjadi minimal. Jadi ada beberapa jenis dari penyakit jantung bawaan yang bisa dioperasi, yang harus dioperasi, mohon maaf, tapi ada juga yang tidak harus dioperasi. Dan ada juga beberapa simple defect yang biasanya menutup sendiri. Jadi kita tunggu, kayak PDA, biasanya kita tunggu dulu sampai 6 bulan, 3 tahun. Kalau dia tidak menutup secara spontan, baru kita pertimbangkan untuk ditutup secara device closure tadi. Baik dok, sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Kita mungkin ada hal yang mau disampaikan ke sahabat Plamonia dok. Yang paling penting sih ya pada keluarga atau orang tua yang memiliki anak saat ini usia di bawah 5 tahun, yang paling penting sekali harus diperhatikan adalah atau yang lagi hamil ya, untuk menunggu untuk waktu persalinan memiliki anak, yang paling penting diperhatikan adalah menjaga faktor risiko. Menjaga faktor risiko agar tidak terjadi kegagalan pertumbuhan janin itu matters sekali. Sekarang pemerintah juga sudah punya program gratis untuk ibu hamil, termasuk program makanan bergizi, termasuk nanti ibu hamil juga mungkin ya, dari Presiden Republik Indonesia. Jadi itu harus dimanfaatkan dengan baik, apalagi pemeriksaan kesehatan atau antenatal care bagi ibu yang hamil. Jadi itu penting sekali, jangan malas. Jadi kalau ada pembagian vitamin untuk ibunya, pengecekan hormon, tiroid ya, itu juga penting untuk dilakukan sama ibu. Yang kedua, ketika anak-anak sudah lahir nih, yang paling penting adalah dilakukan screening. Screening untuk penyakit jantung bawaan. Screening paling awam ketika dia baru lahir, anak-anak baru lahir, itu biasanya dilakukan oleh petugas medis, baik bidan ataupun dokternya, dokter umum, dokter anak, dan dokter obgyn. Jadi yang paling gampang yang harus saya sampaikan untuk screening penyakit jantung kritis itu adalah menggunakan oksigen, pulse oximeter aja. Jadi anak-anak baru lahir dicek oksigennya. Kalau oksigennya di keempat ekstremitasnya lebih dari 94%, it's good. Artinya dia kalau triasenya atau triasenya itu udah hijau, aman. Mudah-mudahan tidak ada critical congenital heart disease yang dapat menyebabkan perburukan dalam waktu 24 jam kehidupan dari anak. Tapi kalau setelah lahir dilakukan screening menggunakan pulse oximeter itu di keempat ekstremitasnya, ternyata saturasinya antara 90 sampai di bawah 94, kita tahan dulu, nggak boleh dulu pulang. Misalnya kalau dia persalinan normal, kita cek lagi 1 jam kemudian. Setelah 1 jam kemudian masih segitu, cek lagi, ditahan sampai 3 jam. 3 jam dicek lagi, kalau masih di bawah itu harus segera dilakukan pemeriksaan oleh dokter anak. Jangan sampai memang pasien ini memiliki predisposisi untuk terjadinya penyakit jantung bawaan. Jadi dia benderanya kuning. Tapi kalau pas anak baru lahir, yang pertama Apgar skornya rendah, yang kedua terjadi kebiruan atau saturasinya di bawah 90, nah itu harus hati-hati. Ini sudah harus
hati-hati. Meskipun anak tidak terlihat biru, biasanya anak baru lahir itu tidak langsung terlihat biru ya, tidak langsung terlihat cyanosis meskipun dia memiliki penyakit jantung cyanotik, karena kan biasa kalau udah 1 jam sampai 3 jam pertama itu belum kelihatan. Nah ini tapi kalau saturasinya di bawah 90 harus hati-hati. Ini cepat harus dirujuk untuk dilihat sama dokter anaknya, karena jangan sampai memang dia punya predisposisi untuk terjadinya perburukan akibat PJB. Itu yang paling penting untuk ibu-ibu. Jadi nggak apa-apa cerewet ibu-ibu baru lahir, tolong dok dicek dulu saturasinya dok, nggak apa-apa meskipun masih sakit-sakit ya. Tapi itu penting atau harus dilakukan, dan yang paling penting adalah untuk petugas kesehatannya yang harus sigap untuk melakukan screening seperti ini. Dan yang kedua, anak-anak yang sudah masa sekolah, berarti yang harus diperhatikan sama ibunya adalah kondisi fisik hariannya, perkembangannya bagaimana, sesuai umur apa tidak. Yang kedua, pada saat aktivitas bermain-main sama temannya ada keluhan, ada gangguan apa tidak, itu penting. Karena kadang-kadang iya, jangan sampai ternyata ada laporan dari gurunya di sekolah, dok, Pak, Bu, ini kalau ada ini main sama teman-temannya kok saya lihat kadang-kadang sering duduk ya, sering jongkok ya, pas lari-lari tiba-tiba jongkok sendiri. Nah itu sudah salah satu tanda dari yang kita bilang, sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter anaknya untuk memeriksa apakah ini penyakit jantung bawaan apa tidak. Apalagi kalau memang berulang terus anaknya memiliki riwayat ISPA tadi, dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk, dikit-dikit ya. Itu sudah aku yakin harus dilakukan screening oleh dokternya, baik dokter anak, dokter umum ataupun dokter jantung, terserah mau pilih yang mana. Dan itu pesan yang harus disampaikan, karena semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita tangani, semakin baik outcome-nya atau prognosisnya untuk si anak tersebut, apalagi kalau hanya simple defense seperti ini. Baik dok, demikian acara podcast kita hari ini. Saya Serda Kuatisma dan narasumber saya Dr. Adi Surya, spesialis jantung dan pembuluh darah, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.